Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alang kelesunya. Arila panas jawab sa'a. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan mudah-mudahan yang jawab salam kami berkah, diberikan ilmu yang manfaat, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Kalau yang ada utang, utangnya mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah. Mudah-mudahan yang sakit diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit kaki mudah-mudahan kakinya diangkat oleh Allah. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah wasala bainal anam wa basila bainal halal wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang kami hormati, para alimul ulama, para ustadz, para kiai, para guru-guru ngaji yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati Bapak RT berapa, Pak? 58. Sampai main ini belum ada catatannya, Ustaz nunggu dari tadi. Tak kati juga panitia yang marah nih. Bapak, pokoknya Bapak RT, tak tahu namanya Ustaz, mohon maaf Pak RT. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berkesempatan hadir. Wabil khusus dua keluarga besar, ayahanda kami sebelah situ, dan besannya ibu Bapak siapa namanya? Apri almarhum. Benar. Ayahnya siapa namanya? Umar. Almarhum, masya Allah. Saat ini nunggu catatan, tidak ada, jadi tidak tahu kemana. Berbahagia hari ini juga Adinda siapa namanya? Febi dan Adinda Halijah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini pagi tadi sudah diakad nikahkan. Mudah-mudahan kalian akan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Kenapa Bapak Ibu hadirin sekalian saya katakan? Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang hari demi hari diangkat. Ada yang diangkat mulutnya kecelakaan, mohon maaf pengot sebelah giginya. Tak acak ngomong lagi, bukan di sini jauh. Kita tersinggung pula yang di sini. Ada yang mohon maaf, tangannya sakit, tidak baca ngayunkan tangan lagi, mak inilah terus jalan. Aduh, maka kita bersyukur hari ini kepada Allah, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf kami agak telat dikit karena tadi kami ada acara di Kalidoni, tanah Parak Mato Merah sana ngejar ke. Jadi agak telat, acara lah mulai kami baru datang. Jadi kami minta maaf kepada tuan rumah, ayah dan Adinda Halijah, Ibu, mohon maaf kami agak telat. Kami tidak akan banyak ngomong hari ini, tidak akan panjang-panjang. Jadi kami ingin menyatakan Halijah tanggal berapa hari ini? 26, 27. Baby, tanggal berapa hari ini? 26 besok. Rojabnya berapa?
Kalau kalender tahu kok Ustaz, hari ini nikah aku Kak. Kalau Rajabnya tidak tahu, berejo lah. Nikah itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berbicara tentang nikah. Hikmah nikah setiap orang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Ada pasangan yang mereka S1 dengan pasangan yang tidak bergelar. Beda hikmah nikahnya. Ada ustadz dengan ustazah nikah. Beda juga hikmahnya. Ada orang biasa tanpa gelar. Beda juga nikahnya, Pak. Makanya yang jelas tidak ada pelajaran nikah kecuali mengalami nikah. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin sekalian berbicara dengan eyang kita, kakek kita, wak, mak mana wak nikah kemarin banyak tak ribut? Berapa kok piring pecah? Misalnya bertanya, oh aku 10 je wak itu yang sebelah sini. Bertanya pula wak sebelah kanan, wak berapa piring pecah waktu wak nikah pertama-tama? Aku 20 je wak itu. Maka hikmah nikah itu berbeda-beda. Yang jelas kata Rasul, tazawajul wadud al-wadud fa inni mubahikumul ma yaumal qiyamah. Hari ini baby kau nikah, alhamdulillah, berarti kau sudah ikut menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, nikahilah wanita yang banyak anaknya. Nah, pacak pula bapak itu, nyaut pula di bawah balik. Jano berarti Ustaz. Bukan maksudnya itu, Pak, jangan salah kaprah. Yang subur ya. Jangan jando, Pak. Nikahilah wanita yang banyak anaknya, kata Rasulullah. Karena di akhir zaman nanti aku berbangga umatku yang paling banyak. Jadi hari ini, Pebi, kau telah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nikah. Tapi Pebi perlu diketahui, ini baru awal, Pebi. Biasanya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ketika mengucapkan nikah, saya terima nikah dan kawinnya Halijah binti ini dibayar mas kawin seperangkat alat sholat, misalnya dibayar tunai. Jawab Pebi, sah kata jamaah. Maka hari itu juga para malaikat menangis. Detik itu juga para malaikat nangis, Bu. Ibu, Bu, siapa nangis? Malaikat nangis, Bu. Ngapo? Karena melihat perpindahan tanggung jawab. Selama ini Bapak Ibu hadirin sekalian, Halijah, kalau dia berbuat baik, maka orang tuanya kebagian kebaikan itu. Selama ini kalau Halijah berbuat jahat, Halijah berbuat yang tidak baik, maka orang tuanya juga melok kebagian itu, percikannya. Tapi hari ini perlu diketahui, baby. Nah, balik ke kau sekarang. Lah sudah nikah nih, siap-siaplah. Halijah tak berjilbab, misal, mohon maaf yang tidak berjilbab, Halijah tak berjilbab, tak kau tegur, kena. Malaikat lah nunggu awas kau, baby. Halijah ngomong guong di belakang, ngoceh-ngoceh kaget Halijah, ngupat guong di belakang, kena, baby, dikit jadilah. Iya. Makanya hari ini perpindahan tanggung jawab dari seorang ayah kepada suami. Maka Halijah taat-taat dengan suami. Sabar ngadapi suami. Kalau lagi pertama, Pak, siapa tak tahu, panggilan lagi beda. Kalau pertama-tama nih panggilan kamu apa sekarang nih, Nak? Ayang. Beb. Kalau lagi pertama, yo sayang. My love, my honey. Tunggu setahun, berubah panggilan. 2 tahun lah 2 anak, berubah pula panggilan. Ini bini agak gendut, oi, gendut, balik. Kenapa kamu tuh tahu ada nih ya, napa? Apalagi kalau umur kita labu goyor keriput, labu goyor keriput, labu goyor agak nyusut-nyusut. Kadang-kadang tidak lagi. Kalau lagi pertama-tama setahun 2 tahun, nak kemana-mana kondangan begandengan terus tangan. Lah tua-tua ini maju lakinya, kau di belakang bedek. Ngapo? Malu jingok kawan. Ngato ke bini, malu jingok kawan. Lah repot.
Maka yang jelas Halijah kau harus sabar ya. Ngadapi tingkah lakunya Pebi, sabar, tak boleh ngelawan nak. Ya. Ketahui Halijah, mohon maaf, tidak akan panjang ini, cuman waktunya agak panjang di Jung nih. Ya, tidak tahu Halijah. Kau ketahui salah satu wanita yang pertama kali masuk surga siapa, Bu? Yang tahu dinjo MC duit 100. Benar Pak MC ya? Wanita yang pertama sekali masuk surga, salah satu itu istrinya Bilal bin Rabah. Siapa Pak? Istrinya siapa? Istrinya Bilal bin Rabah. Siapa namanya? Bukan istrinya tadi. Ustaz tahu Bilal bin Rabah. Nama istrinya siapa, Bu? Muti'ah. Aman kita Palembang Muti'ah jadi, Muti'ah jadi. Terserah kamu nak manggilnya siapa. Kenapa? Jadi ketika anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, siapa wanita yang pertama kali kaget masuk surga? Salah satunya siapa? Katanya Muti'ah, istrinya Bilal bin Rabah. Penasaran ini anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapa Muti'ah pacak masuk surga pertama kali? Barangan dengan Siti Khadijah dan istri-istri yang lain, wanita-wanita soleh yang lain, solehah yang lain, ngapo? Akhirnya datang itu anaknya Rasulullah. Siapa Bu nama anak Rasulullah? Ya Allah, tak kati yang tahu. Siti? Siti Fatimah. Datang Siti Fatimah, ditemuinya Bu Muti'ah tadi, istrinya Bilal bin Rabah. Ditotok rumahnya, tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Muti'ah. Siapa di luar? Saya. Siapa? Pak Fatimah. Kata istrinya Bilal, mohon maaf Fatimah, aku belum izin dengan suamiku untuk menerima tamu. Mohon maaf, besok kau datang lagi. Aku izin dulu dengan, nah mati mik. Cek 1 2 3. Aku izin dulu dengan suamiku, kata Muti'ah. Besok ibu ini Fatimah datang lagi dengan anaknya Hasan. Silakan tafadhol walan guru. Mohon izin. Karam. Besoknya datang lagi Muti'ah ini. Datang Bu, datangnya dengan anaknya. Anaknya siapa namanya? Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya, Fatimah. Dengan siapa Fatimah? Dengan Hasan. Ya Allah, Fatimah mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya izinnya kepada suami saya, bertamu cuman kamu sendiri. Besok kamu datang lagi ya, Fatimah. Aku izinkan dulu dengan suamiku. Besok datang lagi Bu. Datang lagi Fatimah tadi dengan Hasan, dengan Husain, karena anaknya kembar. Dengan Hasan, dengan Husain. Datang lagi, ketika datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah. Dengan siapa? Dengan Hasan, dengan Husain. Ya Allah Fatimah, mohon maaf. Saya izin kemarin, cuman kamu dengan Hasan, Husain belum. Besok datang lagi Fatimah. Apa? Diceritakanlah kisah ini kepada Bilal oleh istrinya. Wahai istriku, kalau ada zuriat Rasulullah, cicitnya Rasulullah datang kepadamu, maka terimalah, kata Bilal bin Rabah. Besok datang Bu Fatimah. Datang, ketika datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung masuk. Pas masuk, disitulah Muti'ah terlihat luar biasa. Siti Fatimah tercengang melihat itu. Ngapa ketika duduk, ibu bapak ibu hadirin sekalian, di situ ada banyu wadah baskom, ada banyu wadah baskom. Di situ juga ada makanan, dan di pucuk makanan ada cambuk. Tahu ibu cambuk? Cambuk tahu? Tidak tahu cambuk? Untuk nyebat itu nah, itu cambuk namun. Akhirnya apa bapak ibu hadirin sekalian? Ketika itu masuk, bertanya Siti Fatimah kepada Muti'ah, wahai Muti'ah, untuk siapa makanan yang banyak ini? Kata Muti'ah,
wahai Fatimah, ini untuk suamiku. Sebentar lagi dia pulang, maka aku sediakan makanan ini. Terus bertanya lagi Siti Fatimah, wahai Muti'ah, untuk apa baskom ini? Wahai Fatimah, nanti suamiku balik pulang begawi, mungkin kotor kakinya, maka aku cuci kakinya, aku cuci tangannya. Balik dari begawi, dicuci kaki, dicuci tangan oleh Muti'ah. Lalu diomongkan lagi oleh Siti Fatimah, wahai Muti'ah, untuk apa cambuk ini? Apa katanya, Bu? Cambuk ini aku peruntukkan untuk suamiku. Andaikan makananku ini tidak lemak, kemasinan, kepedasan, dia tidak selera dengan makanan yang kubuat, maka ku persilakan beliau untuk menyambukku. Luar biasa dah, Bu. Wajar tak kalau beliau itu mendapatkan salah satu nanti rombongan masuk surga? Wajar tak, Bu? Kira-kira ibu sanggup tak cah itu? Hah? Halijah sanggup tak, Halijah? Muti'ah tadi sanggup tak, Halijah? Halijah, Pebi, Halijah. Kalau Pebi insya Allah sanggup. Halijah sanggup tak? Insya Allah. Tak ikhlas, insya Allah. Berat, Bu. Ngapa? Karena makanan tak lemak, kita dicambuk. Tapi luar biasa, dia Muti'ah, dia ikhlas, dia ridho lillahi ta'ala. Ilakan deh, nak kemana? Banyak puluh rintangan di sini, ya Allah. Ya, maka sabar, Halijah ngadepi Pebi, sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qadimu li anfusakum wattaqu awa'lamu annakum wa basyiril mu'minin. Istrimu, kata Al-Quran, itu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladang itu dengan cara baik-baik. Maka istri kita, ibu, bapak hadirin sekalian, kalau sudah nikah, maka istri adalah ladang bagi kita. Bu, ibu, istri adalah ladang bagi suaminya. Ya? Terserah suami nak nyangkul ladang itu, nak nanami ladang itu dengan cara mana? Asalkan jangan dari belakang. Terserah. Kalau kita pengen dapat tanaman yang bagus, maka tanamlah biji yang bagus. Madai kita nanam pisang yang tumbuh rumput. Bener gak, Bu? Apa artinya kajiannya dari sini? Kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh, anak yang soleha, maka jangan lupa tanamlah bibit yang bagus. Berdoa dulu, ya, Pebi. Doa dulu. Doa dulu. Was, malam ini berdoa dulu. Hari ini teman hujan. Biasanya pengantin muda ini senggol belaju. Malah tua-tua ini kadang waktu senggol masih. Dah baca dulu lah. Malak juga Ustaz. Ya. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah tahu doanya belum? Belum tahu, belajar balik sini. Siap ke malam ini, insya Allah mudah-mudahan hafal. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, hikmah yang pertama itu berbeda-beda. Yang jelas, nikah itu kita menyenangkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika kau sudah nikah, Halijah, Pebi, maka jangan pernah kau lupakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya kewajiban, Pebi, sudah ini ajak istri kau sholat. Jangan ditinggalkan, diperhatikan sholatnya. Kalau kau pengen menegakkan tiangnya agama as-salatu imaduddin, maka bagusnya rezekimu kage, bagusnya akhlakmu kage, jingok sholat dewe. Kalau sholat kita galak bolong-bolong, maghrib dapat, isya hilang. Isya dapat, subuh hilang. Subuh dapat, zuhur hilang. Zuhur tak dapat, asar tak dapat. Nah, maka dikit sekali kemungkinan kita pengen mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jikalau rumah tangga kita dihiasi dengan keimanan, dihiasi dengan sholat, dihiasi dengan sedekah, insya Allah, Bu,
Laki tidak mudah marah dengan suami. Suami tidak juga mudah marah dengan laki. Ustadz Mamano, aku tidak ada lagi. Misal, maka ibu galak dak kunjuk doa supaya laki kamu nurut dengan kamu, galak dak? Galak dak? Maka bacakan ketika laki kamu tidur, bacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr di kuping kanannya. Bacakan. Apa bu? Baca surah apa? Inna al-qadr. Ada yang hafal tak? Bareng-bareng. Inna anzalnahu fi wa ma lailat tanazzalul mala. Ada yang hafal tidak? Maka bacakan ibu, kalau kamu hafal bacakan di telinga kuping suami kamu. Bacakan para-paranya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul. Kecil-kecil baik, takut beliau terbangun, tersinggung. Hati-hati. Insya Allah mudah-mudahan suami kamu tidak bakal nyeleweng. Ustadz, benar itu. Insya Allah. Ustadz, lah sudah aku bacakan tiap hari, aku bacakan Inna anzalna di kuping ketika tidur. Masih tulah Ustadz nyingok betino belaga, masih galak tulah dengan betino. Wajar bu, karena tabiatnya laki-laki itu merangkum wanita. Jadi silakan bapak kalau sanggup nambahlah. Kalau sanggup, kalau tidak sanggup sama baik, berarti aku juga tidak sanggup. Maka bapak cek. Bapak ibu hadirin sekalian, maka taat kepada Allah, aja istrimu kepada Allah, sholat berjamaah, tahajud kalau baca, dapat tahajud, ajak yasinan, tahlilan, ajak, tidak apa-apa. Yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah ketika kau sudah menikah, jangan lupakan wong tua. Ini banyak, mohon maaf bapak ibu hadirin sekalian, anak-anak sudah menikah, buat rumah dewe, ninggalkan wong tua lah tua, niat umurnya 80 tahun ditinggalkan. Wa na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Akhirnya apa? Ada kejadian, mohon maaf, aku udah galak nyebutkan daerahnya. Anaknya cuma 2. Satu nikah, dia nikah ke Jakarta. Satu nikah ke daerah Jambi. Maknya tinggal dewean. Dewean. Ada di daerah Sukajadi belakang, daerah ibu. Aku tahu. Jadi di sana beliau itu tersepa-sepa bahasanya. Tinggal di rumah kosong. Umurnya hampir 80 tahun. Di situ saya nangis. Ustaz, saya ini umur 80 tahun. Ibu dekati anak saya punya Ustaz 2. Ngaku anak ibu tidak mampu, anak saya mampu Ustaz. Ngaku ibu udah galak melo anak saya mudah marah Ustaz. Saya mudah tersinggung dengan ucapannya. Kadang ucapannya tidak senonoh dengan saya. Perhatikanlah, baby. Engkau dididik oleh makmu dalam kandungan berapa tahun? Berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Dilahirkan, langsung pajak berjalan belum? Belum. Gendong dia susu, minum susu ASI ibu. 2 tahun baru kita pajak berjalan. Diajari ngomong oleh mak. Umur kita sampai kita tamat SMA dibiayai. Nah, lah sudah nikah, ninggalkan wong tua. Kurang ajar dah anak itu. Kurang ajar dah anak itu, Bu. Ada di sini. Kati, alhamdulillah. Maka kaget jangan, Pebi. Ini wong tua kau. Tengok Lija, ini yang buat Pebi ganteng tuh ini nah. Tengok Lija, sini. Lama ibu ini berjuang. Ustaz jengok ibu tinggal sendiri, awas, jago aja. Jangan kau sakit di hati dia. Bangun pagi-pagi, Kalau dulu ibu, mohon maaf dulu, tahun 80-an dulu. Kalau wanita menikah dengan suaminya, dia tinggal di tempat uang tuanya, sobo-sobo, lakratak-kertok, sudah sholat. Seng, bermasak. Dulu.
Minahi hari ini wanita menikah menari bangun kesiangan. Jangan-jangan ibu pula dimusuh masak ibu. Kira-kira ibu, kalau ibu bangun pagi-pagi memasak, ibu seng. Halijah bangun jam 7 misal. Masa ibu lah sudah kalau dihidangkan, nah ini dia hidangan. Nasi lah masak, lauk lah ada, kopi lah siap. Kira-kira Halijah makan enggak Halijah? Hah? Makan, manda malu. Ya? Maka insya Allah Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kenal Halijah lama. Hampir 5 tahun lebih. Saya paham betul siapa anak ini. Sungguh luar biasa. Saya tahu betul kami didik dengan cara kami yang baik. Kami tahu betul persis sama beliau. Karena beliau ini adalah salah satu adik angkat kami, jadi kami paham. Luar biasa Pebi kau dapatkan Halijah. Alhamdulillah. Uangnya ibu, kalau waktu kami mondok, tidak lepas. Kalau ada kegiatan dia nilai yang masak. Masaknya lemak-lemak. Kau kaget tes Pebi. Masak apa bacanya? Narina pacak galau, cet. Mie ayam datang, antar ke Gojek, ya. Sekarang zaman lah canggih, maka jangan lupakan uang tuamu Pebi. Begitu pula dengan Pebi, jengok Pebi ke sana. Kanan. Itu yang buat Halijah cantik main ini. Sampai kerempok ada merahnya sini, ada kuning, hijau. Nah, itu yang buatnya. Pedih perjuangan ayahanda kami. Luar biasa. Saya tahun 2016 datang ke rumah beliau. Nangis. Kenapa kok katakan nangis? Sungguh berat perjuangan beliau. Tahun 2016 kalau tidak salah, 17 beliau pernah nyampak. Beliau adalah tulang punggungnya keluarga. Beliau nyampak dari bangunan. Sampai beliau tidak pacak jalan. Kalau kurang lebih, kalau tidak salah 2 tahun kalau tidak salah. Beliau tidak pacak berjalan sama sekali. Jadi nafkah. Tidak bisa, Bu. Makanya sampai anak-anaknya berapa? Dek-beradik kau Halijah? 6. Dek-beradiknya 6. Bu, kita punya anak 6, kita tuh urus galau. Tapi anak yang 6 ini belum tentu urus dengan ibu dan bapak yang 2. Mohon maaf. Maka bapak ibu hadirin sekalian, Halijah, Pebi, taati wong tua kau. Dua-duanya jangan senteng. Kaget biasanya kebanyakan uang galak senteng. Mentang-mentang emaknya, uluran duit. Nah, kasih duit, kasih makanan, kasih itu. Giliran mertuanya datang sembunyi yang tadi. Menantu teh sembunyi. Lajulah kak, mak kamu nih itu, bukan makku. Ya Allah. Maka mudah-mudahan saya doakan hari ini Halijah dan Pebi dan Halijah nantinya kalian bisa taat kepada Allah. Amin. Taat kepada Rasulullah. Dan taat kepada kedua orang tua kalian. Nah, sudah ini mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian, ini saja yang dapat kami sampaikan. Karena selesai ini kami masih ada acara lagi. Jadi kami bagi-bagi, waktunya agak singkat-singkat. Itu baik Bapak Ibu hadirin sekalian, yang jelas hari ini kita menyaksikan salah satu sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini mendapatkan keberkahan dari sunnah Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Haji Syarif Hussein di Daulat Pak, mohon doa.